pemirsa Anda jangan ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini ada yang ramai lancar, padat merayap dan juga macet. Tim kami sudah mempersiapkan beberapa berita pilihan di pagi hari ini. Berita-berita apa saja yang tersaji baik dari Ciayu, Majakuning, Tegal dan Brebes nanti akan saya bacakan. Kemudian berita-berita update di headline ataupun di halaman utama koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat. Berita-berita apa saja yang tersaji menyambung dari berita kemarin, pemirsa Anda juga bisa membaca selengkapnya di kedua koran tersebut. Berita-berita dari halaman politik nasional, kemudian dari Ciayu, Majakuning, dari dunia olahraga, prospot, ya, berita-berita kejadian ataupun insiden 24 jam semua tersaji secara lengkap baik di koran juara, koran Radar Cirebon dan juga koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon. Untuk melengkapi, memperbarui berita-berita Anda di hari ini, Anda cukup mengklik radarcirebon.com. Pemirsa, di pagi hari ini yang akan didiskusikan nantinya adalah memahami dinamika internal di Partai Gerindra Kota Cirebon, pemirsa. Sudah beberapa hari baik di koran Radar Cirebon ya di halaman Metropolis, kemudian juga di halaman utama koran Rakyat Cirebon hingga hari ini menurunkan berita berkaitan dengan internal Partai Gerindra Kota Cirebon yang sedang mengalami sebuah dinamika yang berbeda dari sebelumnya. Di Kota Cirebon perlu saya informasikan bahwa yang menjadi pemenang di pemilu legislatif 2019 ini adalah Partai Gerindra. Namun siapakah dari Partai Gerindra untuk menjadi ketua DPRD Kota Cirebon ini yang menarik perhatian pemirsa. Hingga sekarang masih ada tarik-menarik, ada yang menyebut bahwa itu bukan kader dan seterusnya. Tentu ini menjadi perhatian dan juga membuat energi politik di partai tersebut tersedot. Dan ini faktor apa pemirsa nanti di pagi hari ini akan diperbincangkan dengan sejumlah narasumber. Sayang sekali dari Partai Gerindra dihubungi dari kemarin hingga tadi malam pemirsa tidak ada yang menjawab, baik ketua DPC ya Partai Gerindra Kota Cirebon maupun sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Cirebon. Hingga saat ini saya hubungi dari kemarin belum ada jawaban. Padahal ini menarik ya, partai pemenang pemilu di Kota Cirebon, namun hingga saat ini belum menentukan siapakah nanti yang akan menjadi secara otomatis menjadi ketua DPRD Kota Cirebon. Dan untuk mengurai apa yang tadi saya sampaikan bersama saya di pagi hari ini, saya kenalkan dulu ke pemirsa. Di sebelah saya ada penulis esai-esai politik yaitu Mas Samsudin Kadir, biasa dipanggil dengan Mas Kadir. Selamat pagi Mas Kadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mas Kadir? Baik. Oke, terima kasih Mas Kadir sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon walau di kontak mendadak ya. Ya, kemudian di sebelah Mas Kadir pemirsa ada pemerhati politik yaitu Bang Agus Sukanda. Selamat pagi Bang Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya juga Bang Agus? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih juga Bang Agus sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, sayang sekali di pagi hari ini baik dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Gerindra Kota Cirebon, kemudian juga dari Sekretaris ya DPC Partai Gerindra Kota Cirebon ini dari kemarin ya tidak bisa menjawab bahwa sedianya mereka harus hadir di pagi hari ini untuk membincang tentang apa sebetulnya yang terjadi di internal Partai Gerindra Kota Cirebon. Pemirsa, Anda di rumah jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan saya ke Bang Agus dulu nih. Bang Agus, memahami dinamika yang terjadi di internal Partai Gerindra Kota Cirebon ini pasca pasca pengumuman akhirnya Gerindra Kota menjadi pemenang pemilu legislatif ya di tahun 2019 ini. Secara otomatis Partai Gerindra mendapatkan kursi menjadi ketua DPRD Kota Cirebon. Namun ini hingga sekarang, Bang Agus, ini masih berita di koran Radar Cirebon dan juga koran Rakyat Cirebon dari kemarin malah ya, di hari-hari kemarin kurang lebih 5 hari ini juga disuguhkan berita-berita tentang
ada yang menolak, kemudian juga itu bukan kader dan seterusnya. Ini sebetulnya apa sih Bang Agus gitu? Dalam pengamatan Bang Agus sebagai pemerhati politik gitu, Bang Agus? Ya, ini internal di struktur Partai Gerindra Kota ya? lembaga partai politik Gerindra Kota ini sebetulnya memang harus dari awal partai ini membuat panduan dan pedoman buat kadernya yang akan duduk di legislatif. Panduan itu saya kira semacam kayak modul yang bisa dilakukan oleh partai untuk memberikan pengembangan wawasan kepada setiap kader atau simpatisan. Jadi memang kenapa internalisasi itu tidak dilakukan oleh partai? Ya itulah akibatnya. Semacam karena nggak ada panduan, akhirnya karena terbatas juga oleh aturan di Undang-Undang Pemilu bahwa peserta pemilihan legislatif suara terbanyak dia akan menentukan jadi calon pimpinan. Itu udah tersirat di dalam rambu-rambu undang-undang. Namun di internal Partai Gerindra menurut pengamatan Bang Agus hingga sekarang belum ada panduan itu gitu. Panduan itu belum, semua partai juga tidak ada, tidak membuat. Oleh karena itu ke depan supaya panduan-panduan itu sebagai perangkat praktis yang harus bisa dibaca oleh kader maupun simpatisan. Nah, jadi bukan karena dadakan. Begitu ada calon peserta pileg meraih suara terbanyak, secara otomatis kemudian punya mandat dari undang-undang, dia akan duduk di pimpinan legislatif. Nah, itu emang aturannya begitu. Jadi apalagi ini partai pemenang gitu ya. Partai pemenang. Jadi tidak ada membedakan antara kader baru dan petahana. Karena petahana juga belum tentu setelah mereka duduk di dewan maunya kan dasarnya punya pengalaman, alasannya belum tentu baik juga. Jadi petahana maupun yang baru sebetulnya ini peluang untuk membuat kinerja lebih baik. Karena ini kan menyangkut masalah soal leadership, personal, pengalaman organisasi, pengelolaan di dalam fungsi-fungsi dewan dan sebagainya. Itu kan harus dipahami sebelumnya. Jadi memang belum tentu wajah petahana ini juga lebih baik daripada wajah baru gitu. Baik, itu ya. Oke, saya ke Mas Kadir nih. Mas Kadir, menyambung dari Bang Agus tadi ya, bahwa ini sepertinya hangat sekali nih di internal Partai Gerindra Kota Cirebon ya, menentukan siapakah nanti yang berhak untuk menjadi Ketua DPRD Kota Cirebon, karena yang menjadi pemenang pemilu legislatif di Kota Cirebon adalah Partai Gerindra. Nah ini ada berita di koran Radar Cirebon juga hari ini, Ibu Eti Herawati juga, kemudian Pak Ajis waktu itu juga pendatang baru, kemudian menjadi unsur pimpinan dewan. Nah kenapa sih di internal Partai Gerindra terjadi dinamika seperti ini? Anda sebagai penulis? Ya paling tidak disebabkan oleh dua hal. Apa yang itu? paling pertama adalah karena memang tidak ada semacam klausul secara normatif yang tertulis yang menjelaskan tadi yang disampaikan oleh Bang Agus, yang intinya, yang konten atau isinya itu menyepakati misalnya nanti yang akan terpilih menjadi pimpinan ketika kemudian dipilih oleh masyarakat sebagai pemenang pemilu misalnya adalah si A, si B atau yang memang sudah direkomendasikan namanya. Nah problemnya sekarang kalau kita baca undang-undang pemilu itu kan itu memang secara ini menunjukkan bahwa yang dipilih itu memang yang banyak suara gitu. MD3 ya? Iya, emang mengarahkan kepada situ. Bukan saja pemenang parpolnya, bahkan juga diarahkan ke pemenang suara gitu. Walaupun mungkin tidak tertulis secara letterlek gitu, teksnya itu tidak begitu. Nah, karena itu problem kedua yang menjadi biangnya kenapa kemudian fenomena semacam itu terjadi adalah karena tadi lemahnya bacaan internal partai dalam merespon kehendak publik. Maksudnya apa gitu Mas Kadir? Publik kan memilih seseorang itu karena adanya kepercayaan. Kepercayaan. Kalau misalnya ada trust, ya? katakanlah kader lama itu dipercaya oleh masyarakat untuk
mengadvokasi atau untuk mengagregasi kepentingannya, mestinya kan dipilih dalam pesta demokrasi kemarin gitu, dalam pileg begitu. Tapi faktanya kan tidak. Artinya apa? Ada semacam jarak antara kehendak partai politik dan kehendak publik. Publik menginginkan si A misalnya, bukan saja untuk sebagai anggota legislatif yang menyampaikan suaranya untuk mengurus urusan atau kepentingannya gitu. Tapi juga bisa jadi ada orientasi lain. Memang orang ini layak untuk dipilih dan untuk memimpin dan untuk mengamini setiap kehendaknya begitu. Nah, dalam hal ini menurut saya tanpa mengurangi rasa hormat ke Partai Gerindra, sepertinya memang lemah dalam memahami konteks ini. Lemah dalam memahami. Dalam memahami kehendak publik begitu. Publik kan menghendaki itu. Mestinya kan ini harus diapresiasi. Apresiasinya adalah bukan dengan kemudian membangun dinamika yang tidak produktif, tapi menghargai kehendak publik itu, mengamini kemauan publik itu. Nah, lemahnya dari sisi mungkin komunikasi politik dan seterusnya ya Mas Kadir. Nah, menurut pandangan Mas Kadir sendiri, apakah hal ini akibat dari yang itu tadi? Sebetulnya ini memahami betul persoalan hal demikian ya, bahwa pemenang pemilu suara terbanyak adalah berhak menjadi ketua DPRD. Ini baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Betul. Ini sebetulnya Partai Gerindra mungkin memahami betul, tapi persoalannya adalah rasa itu tadi ya, tarik menarik bahwa ini adalah orang baru, ini bukan struktural. Mungkin ada juga yang menyebut bahwa ini bukan kader gitu Mas Kadir. Ya betul, itu sangat manusiawi orang mengatakan itu bukan kader. Tapi problemnya kan problem administratif sejak awal. Kenapa kemudian pimpinan, katakanlah misalnya Partai Gerindra kemudian mengakomodasi dan menerimanya sebagai, kan syarat menjadi caleg itu kan harus menjadi kader, harus ada kartu KTA. Kenapa kemudian diterima sebagai kader di saat dia mendaftar, di saat dia jadi kemudian tidak dianggap dalam tanda kutip begitu. Ini kan ada semacam praktek politik yang tidak etis menurut saya. Jadi hanya mengakui sejak awal, tapi kemudian ketika terpilih, mestinya kan harus melakukan melakukan pesta besar, mengapresiasi bahwa ada kader kita yang kemudian dibeli mandat oleh masyarakat. Mestinya itu yang diinikan, bukan riak-riak yang tidak produktif. Baik, Bang Agus. Menurut Bang Agus, ini faktor apa sih gitu Bang Agus? Apakah ini keengganan dari struktural di DPC Partai Gerindra Kota Cirebon untuk menerima wajah baru, atau memang ada hal lain? Pendapat Anda Bang Agus? Ya, ini semacam proses pembelajaran ya. Jadi tidak hanya untuk Partai Gerindra saja, tapi juga partai-partai lain ya. Partai lain, karena hal serupa juga terjadi di kabupaten. Jadi PKB, Lutfi, pemenangnya PKB ya. PKB, Kabupaten terbanyak, kursi terbanyak PKB. Tapi kan Lutfi juga ditentang untuk jadi usulan pimpinan dewan oleh internalnya sendiri gitu. Nah, jadi ini hal lumrah terjadi dan ini juga bagian daripada proses belajar partai-partai besar. Tuh. Jadi memang kembali lagi ke panduan nih. Jadi petahana ini tidak merasa dirinya semua punya pengalaman. Kan kinerjanya juga belum tentu bagus. Ya enggak? Kinerja nih. Makanya saya sarankan supaya partai-partai ini punya asesmen, punya penilaian terhadap kinerja anggota dewan. Yang lama. Kan sekarang nggak punya nih partai-partai ini. Termasuk fraksinya juga males membuat kriteria, indikator, parameter kinerja anggota ini. Jadi jangan mengklaim dirinya sendiri bahwa kita ini punya pengalaman, belum tentu kinerjanya bagus. Ya nggak? Ini kan trust. Karena kepercayaan ya. Kepercayaan. Kemudian semua proses keputusan politik di pimpinan unsur dewan ini kan kolektif kolegial, bukan individu, bukan partai. Jadi semua partai terlibat di dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini harus disadari juga sama petahana-petahana nih. Saya anggap aja ini semua itu harus mengesampingkan praduga-praduga tak bersalah. Karena ini kan partai masih besar ke depannya. Baik. Mas Kadir ya. Ini ada yang berpendapat bahwa ini bukan kader, belum pernah masuk menjadi maksudnya pendidikan politik di internal partai gitu. Ini alasan-alasan menurut Anda di koran Rakyat Cirebon dari hari-hari kemarin juga alasannya demikian. Menurut Anda ini sangat tidak logis, tapi tahan dulu nih Mas Kadir. Dan pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali, tetap di RCTI. Ya, Selamat Pagi Cirebon masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda pemirsa untuk bergabung
di 0231 482138. Silakan Anda bisa menanggapi atau merespon apa yang tadi disampaikan oleh narasumber di pagi hari ini. Mas Kadir, tadi terputus oleh jeda iklan ya, bahwa ada yang menyebut bahwa itu bukan kader, belum pernah mengikuti pendidikan politik dan seterusnya. Nah, menurut Mas Kadir, kondisi demikian di internal terjadi demikian, ini apakah menguntungkan atau memang merugikan Partai Gerindra sendiri di Kota Cirebon? Ya, sebagai opini publik plus minus gitu, ada lebihnya ada kurangnya. Lebihnya misalnya Gerindra menjadi perbincangan publik gitu, kira-kira begitu. Popularitas naik. Ya naik lah, walaupun nggak ada manfaatnya untuk jangka panjang karena pemilu kan masih lama. Masih lama, ya. Yang kedua, tadi sebetulnya poin saya ini koreksi juga bagi partai politik yang kemudian lemah, bukan saja masalah modul ya, tapi juga untuk melakukan proses mematahkan kader yang kemudian nanti akan direkomendasikan menjadi caleg begitu ya. Kalau misalnya dianggap sekarang yang jadi misalnya bukan kader, yang ngapain dulu diterima gitu kira-kira gitu. Nah sekarang faktanya kan nasi sudah jadi bubur dan ini buburnya manis sebetulnya. Mestinya kan ada semacam syukuran gitu. Gitu karena publik kader yang bukan kader aja dipilih, mestinya kan gitu. Apalagi kalau kemudian kadernya berkualitas gitu kira-kira begitu poinnya begitu. Karena itu menurut saya mestinya tidak fokus pada siapa yang dipilih tidak dipilih. Yang paling pertama adalah berterima kasih kepada masyarakat atas kepercayaan ini. Kemudian mengevaluasi secara internal tadi administrasinya, bikin aturan yang ketat bahwa kemudian kalau partai kita ke depan yang menang, ya si A si B yang sudah disepakati itu yang dipilih. Agarpun kemudian yang katakanlah yang suara terbanyak itu mungkin di tahun berikutnya. Tapi kan itu tidak disepakati secara normatif, tidak ada teksnya. Itu yang menjadi problem. Baik. Kembali saya ke Bang Agus ya. Bang Agus Sukanda, yang tadi disebutkan oleh Mas Kadir ini ada plus minusnya ya, dengan adanya terjadi gitu ya di internal Partai Gerindra seperti saat ini. Apa yang mesti dilakukan selain yang tadi disebutkan oleh Mas Kadir? Ada sebuah ada sebuah MOU ataupun assessment ya, sehingga di internal itu jelas gitu. Menurut Bang Agus, dengan kondisi demikian seperti terjadi dinamika dan seterusnya ya, dinamika hangat dan seterusnya di internal ini, apa hal ini keuntungan atau kerugian, Bang Agus? Ya, ini sebetulnya accident. Kecelakaan. Jadi memang harus kembali lagi ke partai, ke internal partai. Maksudnya partai nanti yang menentukan siapakah yang menjadi ketua DPRD gitu, maksudnya begitu? Ya bukan. Karena aturan itu kan sudah ada dari suara terbanyak, ketika pileg, ya enggak, otomatis dia langsung jadi pimpinan. Kalau jumlah kursinya cukup atau sama. Partai pemenang lah ya. Partai pemenang ya. Tapi kan ini tidak seolah-olah partai pemenang ini kan harus bikin perencanaan. Ada pentahapan, persiapan dan sebagainya itu harus dibuat. Jadi jangan ribut ketika suara terbanyak di dalam pileg itu diusulkan oleh partai, kemudian direstui oleh DPP, terus banyak sanggahan, banyak komplain. Ini kan kurang sehat juga. Jadi memang pimpinan baru itu meski wajah baru, kan ada proses mereka harus belajar sebagai pimpinan. Kemudian mereka juga harus paham fungsi-fungsi sebagai pimpinan. Karena ini kan dia harus mengakomodir semua kepentingan fraksi, tidak hanya fraksinya sendiri. Jadi kan kolektif kolegial nih. Kemudian aturan tatib segala macam kan banyak ini di dewan nih. Nah fungsi-fungsi itu juga harus paham, yang harus belajar. Ya kalau misalkan ini Mas Kadir juga bisa ngajarin kan. Mas Kadir bisa ngajarin. Itu bagian daripada proses pendidikan politik. Nah ini tinggal kemauan wajah baru ini untuk bisa diuji. Artinya dari sisi leadership, dari sisi kerjasama, dari sisi koordinasi di internal dewan, itu juga mereka harus paham. Oke, baik, Bang Agus, bukankah hal ini juga pernah terjadi pada diri Ibu Eti Herawati gitu ya, pendatang baru, kemudian meraih suara terbanyak di internal partainya, akhirnya menjadi wakil ketua ya. Begitupun dengan Pak Nasruddin Ajis saat itu. Berarti kan ngapain gitu alergi terhadap wajah baru kan begitu? Ya, ini kan soal internal, soal ambisi masing-masing personal di internal partai.
yang sudah terpilih itu kan ya memang wajar, wajar. Dinamika itu harus diciptakan, ya nggak? Ya, ini kan masalah spekulasi nih, ya nggak? Dan resiko kalau yang punya ambisi itu tidak terpilih, ya harus nothing tulus, Baik. harus menerima. Baik. Pimpinan partai ini juga harus bekerja keras, Baik. harus melakukan pendampingan kepada kader-kader yang mau duduk. Jangan dilepas. Ini kan partai kan melepas ini. Setelah duduk, Kelihatannya Partai Gerindra melepas gitu. ya tidak hanya partai Gerindra aja, hampir semua Hampir partai. semua partai. Baik, ke Mas Kadir. Ini bocoran dari internal Partai Gerindra sendiri. Apakah sudah diteken, ditandatangani untuk menjadi ketua DPRD itu siapa sih gitu Mas Kadir? Sudah ada bocoran Mas Kadir? Ya nggak tahu ya, saya kan kebetulan bukan orang Gerindra. Tapi kan kita bisa dengar Tapi lah. informasi-informasi Kita yang lah beredar- bisa dengar lah itu. Nggak mungkin lah orang yang tidak suara terbanyak yang dipilih. Karena itu resikonya besar. Bisa jadi kepercayaan atau masa yang memilih yang banyak suaranya itu tidak dipilih lagi pada pemilu yang datang. Dan yang rugi itu bukan individunya lagi, tapi partai gitu. Akhirnya kan plus minus tadi. Jadi harus menghargai, mengapresiasi kehendak Tapi publik. Mas Kadir sudah mendengar ini tentang nama itu. Ya ada lah, udah sejak Ada. lama kan sudah ada dinamika itu, beberapa faksi dan dinamika di partai Atau tentu. mungkin karena terjadi dinamika di internal Partai Gerindra itu sebetulnya sudah tahu bahwa yang direkomendasikan menjadi Iya pasti orang suara tertentu terbanyak gitu. itu. Cuman ini kan cemburu aja. Cemburu, ada Mungkin jealous bagi ya. teman-teman lama yang bisa jadi kita yang sudah lelah lama kemudian tidak mendapatkan apa-apa, kemudian tiba-tiba ada orang baru yang nggak punya jasa, yang nggak punya kontribusi besar dalam tanda kutip begitu, tiba-tiba ditanam langsung tumbuh dan berbuah begitu dan menikmati gitu. Nah kita yang sudah sama lama menanam, nyiram dan segala macam, buahnya nggak dipetik dan nggak melihat indahnya. Padahal kita tahu bahwa politik itu adalah ada dua matanya gitu. Pertama adalah uang, yang kedua adalah ambisi. Nah problemnya bisa jadi dua ini yang tidak diperoleh selama ini. Uang tidak dapat, ambisi tidak diperoleh. Oke, dan informasinya ini adalah memakai uang pelicin gitu untuk mendapatkan rekom. Ini kan informasi-informasi yang beredar kan demikian. Dalam dunia politik saya kira tidak ada yang bersih dari kondisi itu. Kalau diperiksa mungkin tidak ada begitu. Siapa sih yang emang tidak ada uang gratis? Makan siang gratis tidak itu ada tidak makan ada siang gratis. begitu. Cuman mungkin polanya mungkin tidak terdeteksi, tapi kan bisa kecium gitu. Baik. Nah problemnya sekarang ada lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa partai politik tak terkecuali Gerindra yang hari ini menjadi pemenang pileg di kota, menurut saya apresiasilah publik, hargailah publik gitu. Baik. Ketika publik memberikan kepercayaan, salah satu caranya adalah Baik. bukan dengan mendegasikan orang yang dipilih politik, tapi berikan mandat. Kan itu bisa diganti dalam waktu tertentu. Baik. Dalam AKD kan bisa dirubah keanggotaannya segala macam, Baik. termasuk juga pimpinan. Terus Baik, dirubah. ini ada SMS, beberapa SMS yang masuk diantaranya. Saya bacakan. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon dari pemirsa di desa Japura Kidul, ya, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Ini SMS dari Kabupaten Cirebon. Walah sudah biasalah dalam dunia politik seperti ini katanya ya, saling sikut dan seterusnya, saling tidak terima dan seterusnya. Itulah dunia politik yang membuat masyarakat semakin apatis saja karena itu adalah urusan elit ya. Ini harusnya berkaca diri dan harus saling menerima. Terima kasih. Ada satu lagi, ini pemirsa dari kota Cirebon ya, tepatnya dari Jalan Samadikun di kota Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon ya. Dunia politik adalah dunia otak-atik. Maka dari itu bagi saya masyarakat kecil hanya sebagai di bengkel katanya melihat politik ya ini sudah tidak sehat katanya. Jadi intinya partai politik harus betul-betul siap menerima kalah dan siap menang. Itu katanya ya. Halo. Halo. Terputus ya, silakan Anda bisa untuk mencoba lagi nanti bergabung di 0231 482138 ke Bang Agus. Ini informasi yang beredar siapa gitu Bang Agus yang akan menjadi ketua DPRD Kota Cirebon gitu Bang Agus. Tapi tahan dulu nih Bang Agus dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTP. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen terakhir ini saya masih membuka Anda, silakan Anda bisa bergabung kembali di 0231
482138. Silakan Anda juga bisa untuk memberikan pendapat kemudian juga opini Anda ke nomor WA yang ada di layar kaca RCTV. Silakan Anda pemirsa, kemudian ini ada pemirsa yang bergabung. Saya sapa dulu nih. Halo. Halo, selamat pagi. Halo, Ya, selamat pagi Cirebon. selamat pagi Cirebon. Dengan siapa? Assalamualaikum Bung Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ibu Indra di Bunda. Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Bunda Indra, silakan Bunda Indra, apa yang ingin Bunda sampaikan, Bu? Mangga, Bu. Assalamualaikum para narasumber. Waalaikumsalam. Bu. Saya tadi tertarik dengan kata-kata mengapa mesti takut dengan wajah baru. Nah, iya. Dan Iya. iya, tentang politik itu ada dua katanya. Heeh. Ada uang, ada misi. Ambisi. Kita acungkan jempol untuk wajah baru yang tampil dengan misinya. Tapi Iya, silakan, Bu. maaf, Apa tuh, Bu? kalau kita dengar kebanyakan wajah baru yang tampil itu karena uangnya. Yang lebih konyol lagi, Heeh. banyak wajah lama Heeh. yang bisa 2 kali terpilih, tapi misinya tidak kelihatan Waduh. dan mungkin diam-diam uangnya yang jalan itu. Nah. Bagaimana pendapat para narasumber mengenai ini? baik. Terima kasih Bung Afif. Terima kasih, Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir tiap hari nih Bunda Indra kalau tema-tema menarik pasti berinteraktif langsung dengan suara yang khasnya ya. Bunda Indra, ini ada SMS yang masuk dari Kesambi Dalem, Kota Cirebon ya. Assalamualaikum. Nah, untuk narasumber, bagaimana pendapat narasumber tentang yang terjadi di DPRD Kota Cirebon? Maksudnya maksud SMS ini adalah perebutan ketua DPRD dari Partai Gerindra. Menurut narasumber idealnya itu apa ini? Katanya ini baru menyimak RCTV ya, baru menyimak. Selamat pagi Cirebon. Kembali saya ke Bang Agus, tadi terputus sudah jeda iklan Bang ya, bahwa informasi-informasi yang beredar ini siapa sih yang akan diplot, yang sudah direkomendasikan menjadi ketua DPRD Kota Cirebon dari Partai Gerindra, siapa gitu informasinya? Kalau yang saya dengar, Heeh. tapi ini A1 ya Peraih suara terbanyak itu. suara terbanyak, Heeh. suara terbanyak. Heeh. Jadi kan sekarang ini bagaimana menyampingkan asumsi-asumsi bahwa simpatisan atau kader, kan ukuran buat partai kan cuma 2, loyalitas dan royalitas. Royal dan Royal dan royal. Itu kan ukuran buat partai peserta pemilu kan kemarin begitu, ukuran-ukurannya nih. Tapi kan kita perlu menguji juga masyarakat ini, meskipun mereka dipercaya duduk di pimpinan dewan, tapi kan harus diuji juga. Ada proses untuk menguji. Nah, tadi kan ada diujinya lewat apa gitu, Bu? Nah, nanti kan soal kepemimpinan, leadership ya. soal koordinasi, soal relationship dengan partai-partai yang ada di dewan, fraksi-fraksi dan sebagainya. Kemudian bagaimana menyusun agenda-agenda kerja di pimpinan. Tapi kan itu nggak mesti punya pengalaman, karena bisa dilakukan lewat pendampingan. Bisa dilakukan lewat pendampingan. Jadi nggak usah takut gitu. Karena dulu juga Bu Eti, Pak Ajis juga kan, ya nggak? Betul. Mengalami hal yang sama, ya nggak? Ya bisa jadi wajah baru itu lebih baik daripada Wajah lama. wajah lama. Nah, ini kan proses ini. Iya, Proses, proses. semuanya proses. Proses. Nah, proses ini nanti masyarakat yang harus percaya betul pada pimpinan baru dan menguji kemampuan pimpinan baru di dewan. Nah, jadi karena itu di dewan kan ada tatib, tata tertib, ada penyusunan AKD dan sebagainya. Ini kan keputusannya tidak sendiri, tidak mesti pimpinan dewan, ini kan kolektif, kompromi, kompromi politik di internal legislatif. Iya. Jadi nggak usah takut.
karena petahana juga kan perlu, kita kan tahu petahana yang di Gerindra nih di kota ini kualitasnya seperti apa ya kan. Kalau ngomong sih jago semua. Tapi kalau tadi itu kita bagaimana mereka menginisiasi perda inisiatif kan gitu nggak pernah kelihatan. Nggak pernah kelihatan. Absen nggak pernah kelihatan. Iya. Ya nggak? Nah, artinya meskipun kita di luar, tapi kan kita kedengaran ke telinga kita. Ya nggak? Nah, kita juga mau menguji nih. Iya. Nah, kalau mereka ini punya prestasi bagus, kinerjanya bagus di komisi, ya nggak? Kita juga silahkan aja mereka jadi pimpinan, kita dukung gitu ya. Kenapa enggak? Nah, kita kan tahu ini kerjanya apa aja ini. Maksud Bang Agus ini kan mungkin udah jelas ya, ada regulasinya, ada aturannya, pemenang pemilu gitu kan, suara terbanyak, ya itulah yang berhak untuk menjadi ini ya, dimaksud unsur pimpinan gitu, maksudnya begitu. Ini kan masalah gender juga nih. Ini kan pimpinannya kan baru di perempuan nih, ya nggak? 2 periode kan Gender, ya? Edi terus nih, ya nggak? Sekarang perempuan. Nah, siapa tahu ke depan ini ada opportunity, bisa jadi calon wali kota kembali kan? Tapi ya harus benar, Baik. kinerjanya harus ditunjukkan gitu, Iya, oke. supaya trust, kepercayaan masyarakat itu Baik. ikut menerima manfaat apa yang dikerjakan produk politiknya di dalam. Baik, Mas Kadir, ini menyambung dari Bang Agus ya, Ya. tentang membuktikan kinerja. Ya. Pendapat Anda Ya memang berkaitan dan produktivitas mungkin ini menyambung dari Bang Agus. ya memang media evaluasi yang paling autentik Heeh. untuk kinerja anggota Dewan Petahana itu adalah pemilu kemarin. Lihat aja suaranya berapa. Kalau menurun ya itu dampaknya gitu. Tapi yang lebih jauh dari apa yang kita bincangkan tadi, menurut saya apa yang terjadi sekarang menurut saya bisa jadi itu juga pola Gerindra untuk menaikkan ritme politik gitu. Dalam pengertian ini kan Maksudnya ini hal demikian ini dibuat oleh Sengaja dibuat. Gerindra untuk menaikkan gitu. untuk apa namanya agar Gerindra menjadi perbincangan publik. Yang kedua, yang lebih penting lagi, ini juga sebagai semacam media test case mental bagi kadernya ketika kemudian nanti betul-betul dia delegasikan untuk memimpin dewan begitu. Diuji dulu internal nih, di ospek dulu dah. Gimana nih orang bisa dibantai nggak, bisa dikerjain nggak? Kalau dia mentalnya kemudian lusuh gitu, wah ini nggak layak itu untuk didistribusikan sebagai pimpinan dewan. Anda melihat bahwa ini dalam kacamata Anda mungkin ada hal yang tersembunyi dalam tanda petik yang dilakukan oleh Partai Gerindra gitu. Iya, itu yang bisa dibaca gitu. Tapi dari semua itu menurut saya yang paling besar itu adalah kecemburuan dari politisi lama petahana dengan orang baru yang tidak punya kontribusi besar, tidak punya hasil besar, tidak menanam gitu kira-kira. Tapi kemudian tiba-tiba memetik dan nikmatin secara puas dan bebas begitu. Baik. Bang Agus, ada juga yang berpendapat bahwa ini ketidaksiapan Partai Gerindra sebagai pemenang. Menurut Anda, ini masuk akal nggak gitu? Ya sebetulnya nggak masuk akal. Nggak ya, Mas, nggak siap. Ini kan soal masalah leadership, masalah personal, masalah individu. Karena individu juga punya impact kepada gerbong partai. Jadi ini juga sebagai alat pemicu sebetulnya membuat kader dan simpatisan dan ketua partai. Ya nggak? Harus ada internalisasi di dalam. Introspeksi lah. Dan ini harus dipersiapkan, harus dirubah ini pola-pola. Ada strategi lain, maksudnya dari Gerindra saat ini yang ramai pemberitaan, Gerindra Kota Cirebon tadi menyambung dari Mas Kadir, ini sengaja dibuat begini oleh Partai Gerindra Kota? Saya kira enggak, ini kan agenda setting nih. Kalau saya kan tahu persis siapa yang pandai memainkan ini dan sebagainya. Itu ada yang memainkan tidak political game demikian? Saya kira ini natural, alamiah aja. Oh, alamiah saja. Alamiah aja karena ada ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan personal aja di dalam. Jadi ini ya itu dinamika itu ya harus begitu. Tapi bukan ada agenda setting dari luar yang sengaja ini diciptakan untuk menaikkan rating katanya. Ya ini sebetulnya impact positifnya buat Partai Gerindra, ya nggak? Tapi kan sesaat aja. Iya. Baik dan sayang sekali nih pemirsa, obrolan yang begitu hangat di pagi hari ini, namun terbatas oleh waktu. Jadi usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi. Nanti kita bisa dilanjut lagi, Bang Agus, Mas Kadir, dengan tema yang berbeda juga ya. Dan sebelum saya tutup, silakan Bang Agus, Bang Agus dulu di closing statement. Apa yang Bang Agus sampaikan untuk pemirsa di rumah ataupun untuk politisi-politisi di Kota Cirebon, terutama di internal Partai Gerindra. Silakan Bang Agus. Ya, pertama itu internalisasi partai untuk melakukan perubahan-perubahan karena
momen situasi terjadi seperti sekarang. Ini ke depan juga harus berubah. Tidak hanya Partai Gerindra, semua partai-partai politik yang ada di daerah ini harus melakukan perubahan-perubahan secara internal. Jadi memang kalau ini tanpa dipersiapkan matang, tanpa perencanaan, saya kira kondisinya seperti kayak begini aja, nggak ada perubahan. Baik. Oke, silakan Mas Kadir di closing statement. Ya, sederhana saja, politik memang butuh jiwa besar, bukan saja siap menerima menang, tapi juga mau dan mampu mengapresiasi kemenangan itu dalam konteks menerima kepercayaan publik. Saya kira rebutan kursi biasa saja, nanti juga pas waktunya selesai ya selesai juga. Akhirnya Gerindra juga yang menikmati itu. Saya kira biasa saja. Oke. Jadi ini tidak ada manajemen konflik yang dia sengaja diciptakan, ini sebetulnya alami saja gitu Bang Agus. Oke Bang Agus, Mas Kadir terima kasih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon walau dikontak mendadak ya. Ya dan pemirsa mohon maaf ada 2 SMS yang belum saya baca bagi pemirsa yang sudah bergabung di Selamat Pagi Cirebon. Saya juga aturkan terima kasih. Demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.